know what runs all this. You go find it. We can't go back to our lives knowing that there's actually something out here. It doesn't let me sleep. It's gonna control you over and over again. We're all stuck in these things! We couldn't be happier, happier, happier. Berlatar 10 tahun setelah peristiwa Resolution, tampak dua pria bersaudara, yakni Justin lalu adiknya Aaron. Aaron yang disuruh Justin membeli aki mobil malah membeli sebuah proyektor hanya untuk memutar sebuah kaset yang datang secara misterius. Mereka berdua menyaksikan bahwa kaset ini berisi video seorang wanita bernama Anna yang mengatakan bahwa dia hidup bahagia di pondok agama UFO sana. Dan para santri di sana akan menyambut upacara hari kebangkitan, berharap Aaron dan Justin juga ikut hadir nantinya. Ternyata kaset ini berisi undangan untuk mereka agar kembali ke pondok UFO. Sedikit catatan seperti di salah satu adegan di film Resolution. Namun sebuah peristiwa terjadi di mana Justin mengajak Aaron untuk keluar dari organisasi pondok itu karena tahu bahwa agama UFO yang mereka anut akan menerapkan upacara bunuh diri massal yang disebut-sebut sebagai upacara kebangkitan. Mereka berhasil keluar dan memulai hidup baru di kota sampai saat ini. Saat ini mereka berdebat di mana Aaron menginginkan untuk kembali ke pondok karena percaya bahwa upacara bunuh diri massal itu hanyalah hoak, sedangkan Justin tetap melarangnya. Selama ini Aaron sangat patuh terhadap Justin, namun semenjak kehadiran video itu, hubungan mereka semakin renggang. Tak hanya itu, Aaron dan Justin juga merupakan salah satu orang yang menjadi sorotan media berita, ditampilkan sebuah koran 10 tahun yang lalu. Di mana setelah kabur dari pondok, Justin membeberkan semua rahasia soal agama UFO dan upacara bunuh diri massal. Bukan membuat mereka hidup lebih baik, pengakuan Justin ke publik malah membuat mereka dijauhi orang-orang, karena publik telah menganggap bahwa anggota agama sesat adalah iblis. Semenjak keluar dari pondok, hidup mereka malah sengsara. Pekerjaan selalu menolak mereka, bahkan mereka sempat ditolak oleh masyarakat. Walaupun merasa penuh bersalah, setidaknya Justin bisa selamatkan adiknya dan masyarakat dari agama sesat yang berakhir bunuh diri itu. Namun Aaron berpikir sebaliknya. Dia menganggap Justin sebagai pria keras kepala karena telah mengartikan upacara kebangkitan itu sebagai bunuh diri massal. Padahal nyatanya tidak menurut Aaron. Hal ini diperkuat dengan video undangan dari pondok yang menunjukkan bahwa para anggota masih baik-baik saja. Di pinggiran sungai di kota, mereka berdua nampak membahas lebih lanjut soal video undangan itu. Laki-laki Aaron berkata bahwa hidup di camp jauh lebih baik daripada hidup di kota ini. Aaron meminta kepada Justin agar mereka bisa menghadiri pesta menjelang kebangkitan. Justin awalnya menolak, namun ia berubah pikiran setelah Aaron berkata bahwa dia ke sana hanya untuk berpamitan untuk selamanya. Say goodbye. Just some closure. They were our family. Bagi Aaron, mereka adalah keluarga dan memang selayaknya untuk melakukan perpisahan. Akhirnya Justin pun setuju untuk mendatangi undangan dengan syarat 1 hari saja. Esoknya mereka melakukan perjalanan. Aaron tampak bahagia karena sangat kangen dengan teman-temannya. Sementara Justin terlihat masih ragu, takut jika mereka akan ikut dikorbankan di hari bunuh diri massal atau yang disebut-sebut sebagai hari kebangkitan. Namun Aaron tetap percaya bahwa para kelompok agama di camp tak akan pernah melakukan hal seperti yang dikatakan Justin itu. Setelah perjalanan panjang, mereka pun sampai di wilayah Arcadia. Sebelum sampai di pondok, mereka menepi ke jalan untuk berdoa di makam ibunya. Diketahui bahwa puluhan tahun yang lalu, saat mereka masih anak-anak, mereka mengalami kecelakaan mobil di sini yang merenggut nyawa ibunya. Mobil mereka terbakar, namun mereka berdua berhasil diselamatkan dan diasuh di pondok UFO. Justin menyebut tempat ini sebagai tempat memperingati kematian ibunya. Sesaat fenomena aneh ditemukan Aaron, di mana ia mendapati sebuah lukisan dan susu yang tampak masih baru. Ketika melihatnya kembali, Justin ingat bahwa itu adalah lukisan yang ia letakkan di sana setelah kecelakaan. Lingkungan juga beda, yang menunjukkan sebab batuan aneh di tiap-tiap tempat tertentu. Di sini Justin mulai merasa ngeri. 2 kelompok burung dilihat Justin, namun sekejap hilang. Hal inilah yang dirasakan Justin ketika mereka keluar dari pondok 10 tahun yang lalu. Mereka pun sampai di camp. Justin mulai menyambut kawan-kawan lamanya di sana, namun mereka tampak terlihat aneh. Di sana mereka langsung disambut oleh tetua pondok,
sekaligus sahabat Justin yang bernama Hall. Mereka makan bersama untuk melakukan reuni. Namun di sini Justin melihat bahwa mereka semua tak menua setelah 10 tahun tak bertemu. Hall menjelaskan bahwa mereka hanya menjaga pola makan dan hidup sehat. Sontak jamuan ini membuat Aaron semakin betah untuk tinggal di pondok lagi. Di sini Justin masih mengingat wajah kelompoknya dulu dan berbincang seperti biasa. Cerita masa lalu pun mereka ceritakan kembali, seperti Justin yang dulunya ahli dalam fotografi, lalu Aaron sendiri yang pandai dalam hal memancing. Ketika di kamar, Aaron berbagi cerita kepada Justin bahwa dia menyukai Anna. Justin menjelaskan bahwa mereka semua 20 tahun lebih tua darinya. Entah apa yang membuat mereka awet muda. Justin melanjutkan kegiatan untuk berkeliling. Tampaknya kondisi sekitar tak pernah berubah, begitupun dengan seluruh penghuninya. Bahkan lagi-lagi dia melihat mantan tetangganya, yakni Carl, yang berjalan seolah tak pedulikan apapun. Pada malam harinya, pesta api unggun dilakukan untuk menyambut 3 hari sebelum hari kebangkitan. Aaron tampak menikmati skill-skill yang ditunjukkan oleh masing-masing orang. Justin yang terus tegang karena khawatir akan sesuatu, dipanggil oleh Hall untuk diperlihatkan sesuatu karyanya. Di ruangan Hall ini terlihat beberapa foto kuno, senapan, rekaman kaset, lalu sebuah peta di tembok dengan lingkaran yang digambarkan sekitar area tertentu. Peta ini menjawab bagaimana mereka bisa terlihat 10 tahun lebih muda. Ternyata lingkaran-lingkaran di peta itu sebenarnya adalah batas lingkaran waktu yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk mencakup pondok ini. Sebuah rumus fisika juga ditunjukkan oleh Hall, di mana ia berhasil memecahkan misteri di tempat ini, yang hasilnya tak terbatas. Sekejap Justin menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu energi yang besar yang akan menciptakan pengulangan waktu pada wilayah dalam lingkaran. Mungkin itulah yang diinginkan oleh agama UFO ini, yakni tak terbatas. Hall bertanya, mengapa Justin dan Aaron kembali sekarang? Tentu saja Justin mengatakan karena rekaman yang mereka kirim yang berisi undangan upacara kebangkitan, yang diartikan Justin sebagai bunuh diri massal. Tetapi di sini Hall mengaku bahwa dia tak pernah mengirimnya sama sekali. Hall malah membalik kata Justin bahwa di pondok ini tak ada yang namanya akhir atau kematian. Malahan orang-orang yang tinggal di sini akan tumbuh menjadi siapa yang mereka inginkan dengan penuh cinta. Hall memperingatkan Justin bahwa sesuatu yang lebih besar di luar sana akan segera memberitahu Justin untuk menyadarkannya. Namun di sini Justin tak peduli akan hal itu. Dia tak peduli dengan Tuhan yang mereka dulu sembah, karena baginya itu semua hanyalah omong kosong yang berakhir pada bunuh diri massal. Namun bagaimanapun Justin tak percaya. Dia segera mengalami beberapa peristiwa yang tak dapat jelaskan, yang membuktikan bahwa sesuatu yang lain pasti ada di sini. Pertama-tama dia menjadi sasaran trik sulap dari seseorang yang bernama Shane, mengambil bola bisbol dan melemparkannya ke udara, di mana bola itu bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Shane meminta untuk membuka tangan Justin, dan bola itu pun jatuh tepat di genggamannya. Mereka kemudian melakukan permainan tarik tambang yang mereka sebut sebagai upacara perjuangan. Justin dan Aaron melihat tali panjang yang memanjang ke langit yang gelap dan tidak melihat apapun yang ada di ujungnya, lalu mencontohkan cara kerjanya. Lalu dengan gembira para kelompok menyuruh Aaron untuk melakukannya. Awalnya Aaron terbanting oleh tali itu, tapi bukannya menyerah, dia mencobanya lagi. Dan setelah usaha tindakan menarik yang serius, juga termotivasi karena tinggal di pondok ini, Aaron pun akhirnya menang. Akhirnya kelompok pun menyorahi Aaron. Itu adalah pertanda bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi Aaron, yakni kemenangan. Selanjutnya adalah giliran Justin, dan tidak mengherankan karena dia tak percaya dengan apapun di sini. Tuhan pun benar-benar menyeretnya dan menjatuhkannya ke tanah. Kelompok pun terdiam, namun mereka berkata bahwa itu adalah hal yang wajar. Suatu saat Tuhan pasti memberikan sebuah kemenangan seperti Aaron. Ketika mengobati luka Justin, Lizzie mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat apa yang ada dalam kegelapan ujung tali itu. Namun kelompok melihatnya sebagai gambaran dua mata yang berputar-putar dalam kegelapan. Aaron dan Justin pun bertemu untuk bersiap pulang esok hari. Namun Aaron menolak. Ia meminta kepada Justin untuk tinggal 1 hari lagi, karena esok dia juga sepakat dengan Anna untuk berkencan bersama.
Tak hanya itu, Hall juga mengatakan bahwa ada wahana berburu di sekitar sini. Menuruti kata adiknya itu, mereka pun menginap dan esoknya mereka meluangkan waktu untuk bermain senapan. Tampaknya kali ini Tuhan sedang mempermainkan Justin, yakni orang yang tak percaya atas keberadaannya. Aaron dengan mudah membidik kaca-kaca di depannya. Sebaliknya, Justin yang ahli dalam fotografi malah kesulitan untuk membidik botol-botol itu. Ketika Justin mencoba ulang, dia mendapati satu peluru yang rata di ujungnya, seolah-olah mengenai sesuatu tapi tak ada yang terlihat. Sekeras setelah dia pergi untuk jogging, fenomena yang semakin aneh menghantui Justin. Ledakan besar debu bertiup dan matahari berkedip untuk sesaat. Dan ketika kembali berbalik arah, mendadak ada lingkaran foto di sekitar Justin. Saat dia bingung dan mengambil satu foto, sesuatu yang besar tak terlihat menerobos pepohonan di belakangnya. Karena dihantui dengan fenomena aneh, Justin bergegas menemui Hall untuk mencari tahu soal sosok yang menerornya. Hall menjawab bahwa itulah bukti kebesaran Tuhan di dalam ajarannya. Sekali lagi Justin tak percaya. Dia merasa bahwa fenomena ini memang sengaja dibuat untuk kepuasan tersendiri. Namun Hall tiba-tiba menunjukkan bulan di langit yang kini tampak berjumlah 2. Dia menjelaskan bahwa setiap 10 tahun sekali, munculnya 3 bulan adalah tanda dimulainya upacara kebangkitan. Untuk meyakinkan Justin, Hall menyuruhnya untuk kembali ke tempat di mana yang digambarkan di foto itu, yakni di sebuah danau, lalu menyuruhnya untuk menyelam ke dasar mengikuti petunjuk pelampung itu. Ketika api unggun dibakar, Aaron dan Anna tampak saling jatuh cinta. Sementara Justin melihat lukisan Lizzie yang mendeskripsikan seseorang yang pernah dia lihat. Jika kalian lihat, dia adalah Chris di film Resolution. Sedikit menjabarkan latar belakangnya, Lizzie sebelumnya adalah bocah pecandu yang hidup berkeliaran di sekitar rumah sewa Chris. Ini memperjelas adegan yang janggal pada film The Resolution, bahwa wanita misterius pengetuk jendela yang menakuti Michael di rumah Chris adalah Lizzie. Akhirnya Lizzie berakhir di pondok ini setelah dipungut oleh Hall. Di lukisannya juga menggambarkan Chris yang tewas terbakar. Artinya, Lizzie menyaksikan ending dari film Resolution yang masih menggantung, di mana dijelaskan bahwa Michael dan Chris berakhir tewas terbakar. Sementara Aaron dan Anna juga menyaksikan fenomena 2 bulan itu. Tampak seperti pembatas kaca raksasa yang merefleksikan salah satu bulan. Aaron bertanya apakah dia bisa melintasi pembatas itu, namun Anna tak meresponnya. Dia menjelaskan bahwa di pondok ini mempunyai aturan, di mana semua anggota di sana tak diperbolehkan untuk melewati batas lingkaran yang telah ditentukan oleh Hall. Artinya, selama ini mereka yang ada di pondok tidak pernah keluar sama sekali. Aaron sontak bertanya soal siapa pengirim video undangan itu. Namun Anna menekankan bahwa dia tak pernah mengirimkan apapun di luar batas lingkaran ini. Di sisi lain, Justin tak sengaja bertemu wanita sedih. Dia mengaku sebagai Jennifer. Dia berada di sini karena mencari suaminya, yakni Michael, di mana Michael tak kembali setelah 10 tahun yang lalu setelah berpamit menemui Chris, si pecandu narkoba. Peristiwa awal di film Resolution. Ini juga menguatkan ending dari film Resolution, bahwa Michael dan Chris tak pernah kembali. Kini Jennifer menjelaskan kepada Chris bahwa dirinya bukanlah bagian dari anggota pondok. Sesaat Jennifer tiba-tiba berpamit untuk pergi istirahat. Pada esok harinya, Justin dan Aaron secara tak terpikirkan pergi ke danau untuk memancing. Di sini Justin ingat dengan ucapan Hall bahwa dirinya harus menyelam ke arah pelampung menuju dasar danau, di mana hal itu diyakini akan menguak semua rahasia. Setelah Justin menyelam dan membuat panik Aaron karena tak kunjung kembali, dia akhirnya selamat dengan penuh ketakutan. Sosok yang ia sebut sebagai monster bersemayam di dalamnya, dan kini Justin berhasil mendapatkan sebuah koper kuno. Di sana terlihat ada sesuatu yang mengintai di danau berupa bayangan hitam pekat yang sangat besar di bawah air. Setelah dibuka, di dalam kotak itu ditemukan sebuah kaset lama yang segera membuat Justin ingin pergi. Namun Aaron meminta setidaknya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada anggota pondok untuk menghormati mereka. Dan pada malamnya grup itu terlihat sedih melihat mereka akan pergi. Namun sebelum itu, Hall meminta mereka untuk mengizinkan melihat pesan Tuhan yang diberikan melalui kaset itu. Video ini memutar adegan yang sama di film Resolution 10 tahun yang lalu, di saat Justin dan Aaron muda bertemu dengan Michael. Mereka semua menyaksikan dan menyimpulkan bahwa dahulu kala Justin memiliki pendapat sendiri tentang pondok ini, seolah-olah pondok ini mengajarkan bunuh diri massal untuk kebangkitan, bahkan menyebar propaganda jahat ke publik.
Hall mengatakan bahwa Tuhan telah menunjukkan kebusukan Justin, di mana 10 tahun yang lalu Justin memang sedikit bermasalah kepada para anggotanya. Hall menjabarkan bahwa di masa lalu Justin tak mau pasrah kepada Tuhan mereka. Bahkan sebaliknya, Justin memiliki ambisi untuk mengendalikan Tuhan itu. Situasi semakin memanas, dan Hall pun mengusir Justin untuk pergi. Setelah tahu bahwa selama bertahun-tahun Justin telah menjelek-jelekkan pondok di publik, Aaron ikut emosi dan kecewa, karena selama ini dia hanya mengikuti apa kata dari Justin. Pada akhirnya, Justin pun memutuskan pergi sendirian. Aki mobilnya rusak, memaksanya untuk berjalan kaki. Ketika dia melewati 2 celah batu unik yang mirip seperti pintu itu, situasi mendadak berubah. Wilayah yang awalnya gersang tiba-tiba memunculkan sebuah rumah. Artinya, Justin telah menembus batas lingkaran pada pondok, dan kini dia memasuki lingkaran baru yang memiliki dimensi yang berbeda. Ternyata di sana adalah rumah Cole, pria yang berjalan fokus. Justin melihat Cole pulang, lalu setelah mendekat dengan harapan untuk menginap, tiba-tiba dia dikejutkan dengan Cole yang telah tewas bunuh diri. Namun sesaat, Cole yang lain tiba-tiba muncul di belakangnya. Justin bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Cole menjelaskan bahwa ini adalah sebuah penjara pengulangan waktu. Masing-masing orang memiliki masa tenggang hidup yang berbeda-beda. Pengulangan akan dimulai dari awal mereka memasuki batasan sampai batas akhir, yaitu kematian. Setelah mati, seseorang yang terjebak akan muncul kembali dari adegan awal masuk lingkaran, dan peristiwa sebelumnya terus mengulang tanpa batas. Yang lebih mengerikan, memori otak di putaran sebelumnya masih sepenuhnya utuh. Jika seseorang yang terjebak mencoba untuk merubah skenario cerita, maka Tuhan akan murka dan dengan cepat membunuhnya, yang tentunya itu malah akan mempersingkat waktu kehidupan mereka. Cole lebih suka menyebut entitas itu sebagai monster. Cole juga menyindir pondok UFO, di mana mereka malah mengundang monster itu hanya untuk disucikan dan disembah-sembah agar mereka bisa hidup abadi. Kini Justin paham bahwa ternyata para anggota pondok itu memang melakukan bunuh diri massal agar waktu direstart kembali. Seperti kata Hall, 3 bulan muncul menandakan hari kebangkitan, di mana hal itu terjadi setiap 10 tahun sekali. Jadi lingkaran waktu yang mencakup pondok akan meriset setiap 10 tahun sekali. Kembali ke pondok, penduduk lama yang tampak tua yang bernama Tim memberitahu Aaron bahwa dia tak harus melakukannya jika dia tak mau. Jika Aaron masih berada di pondok setelah bulan ketiga, secara efektif Aaron akan berada di sini selamanya. Dan sementara itu, seperti yang dikatakan Hall berulang kali, pondok ini memungkinkan para anggota untuk menjadi siapa yang mereka inginkan sampai ahli, karena terus mengulang-ulang waktu. Tetapi untuk Tim yang jelas telah berada di sini paling lama dari anggota camp, mungkin selama ratusan tahun, bahwa hidup abadi untuk mengasah skill sampai sempurna tak akan pernah mereka dapatkan. Tim membuktikan bahwa walaupun dia telah mengulang hidup ratusan kali dan ratusan tahun, namun tak ada perubahan apapun dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena ikatan dari skenario sebelumnya yang telah ditentukan oleh entitas. Walaupun ingatan di putaran sebelumnya masih tersimpan, mereka tak akan pernah bisa berkembang. Sementara itu, Cole yang saat ini bersantai dengan Justin tiba-tiba berdiri dan berjalan melintasi pembatas berupa batu itu. Dari sinilah pertengahan putaran waktunya dimulai. Lalu tiba-tiba dia muncul dari dalam rumah untuk mendesak Justin agar mencarikannya sebuah pistol di rumah Chris yang ia kenal sebagai pemburu gila. Cole yang setengah panik memberikan sebuah peta dan kompas kepada Justin agar ia terhindar dari bundaran-bundaran waktu orang lain. Justin juga harus cepat agar dirinya tak terjebak pada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan. Dia diwajibkan untuk percaya kepada kompas daripada jalan yang ia lihat. Pada hari berikutnya, di pondok, Aaron tiba-tiba mendapatkan 2 foto dari Tuhan yang merupakan petunjuk. Satu berisi wajahnya pada saat itu, lalu yang satu lainnya berisi foto sebuah camper van. Dia berkonsultasi pada Hall tentang ini, lalu Hall pun menceritakan semua keanehan ini, bahwa terdapat suatu entitas di wilayah ini yang mereka sembah, dan mereka berkomunikasi melalui petunjuk gambar. Artinya, jika Aaron mendapatkan foto itu, maka Tuhan sedang menginginkan skenario baru dari Aaron. Para penduduk pondok tidak mendapatkan itu, karena mereka sudah melakukannya di awal dan telah mengulang skenario petunjuk Tuhan berkali-kali. Dilihat dari foto itu, Hall menyarankan Aaron untuk pergi ke lokasi foto itu. Akhirnya Aaron pun pergi, lalu dia melihat batu unik yang dia klaim sebagai pembatas waktu. Setelah menembusnya, dia sudah tak bisa menyadari keberadaan Anna yang saat itu bersimpangan dengannya. Sementara itu, Justin akhirnya sampai di rumah Chris untuk mengambil senjata.
Suasana tampak sama seperti di film Resolution, di mana sekarang Justin memasuki wilayah waktu Michael dan Chris saat mereka berjuang melakukan rehabilitasi. Justin bertemu Chris yang sedang terborgol, lalu kemudian Michael pun muncul. Justin mengingat wajahnya ketika mereka pernah bertemu 10 tahun yang lalu di peristiwa The Resolution. Mike, right? Yeah. Di sini Michael bercerita bahwa dia terjebak di lingkaran waktu yang tak terbatas. Semenjak itu dia mencoba untuk merubah skenario, namun hasilnya tetap sama. Mereka berakhir mati di peristiwa yang sama. Di sini Chris memberikan saran untuk Justin bahwa jika dia bertemu monster itu atau yang dianggap sebagai UFO sebagai Tuhan itu, maka larilah secepatnya dan jangan pernah tunduk. Jangan pernah dilawan karena monster itu hanya akan memberikan dua pilihan, yakni dibunuh olehnya atau mati sendiri yang artinya bunuh diri. Sementara itu Aaron nyasar dan memasuki lingkaran waktu orang lain, di mana dia memiliki putaran waktu yang sangat singkat. Pria ini terlihat seperti penduduk dari zaman Romawi. Aaron menyaksikan peristiwa bagaikan neraka baginya. Pria itu bangkit lalu mati. Dia melihat Aaron, lalu mencoba meringatkan Aaron untuk kabur. Di sini terlihat bagaimana cara waktu mereset manusia. Benda-benda yang tak ikut campur dalam skenario akan utuh, sementara semua yang terlibat dalam skenario akan direset ulang. Seperti contohnya jam dinding, manusia, dan musik di sana. Pada akhirnya Aaron pun pergi menjauh. Sementara itu Justin berhasil mendapatkan pistol, namun apesnya petanya tertinggal di rumah kayu milik Chris. Saat akan berbalik, Michael tiba-tiba mundur dan membakar dirinya bersamaan dengan rumah kayunya. Dan inilah adegan yang menjadi jawaban di ending film Resolution, di mana Michael dan Chris menggantikan peran Micah dan Billy yang berakhir dibunuh oleh orang Indian dan akhirnya dibakar. Sesaat waktu pun berubah dan mereset peristiwa ketika Michael memasuki lingkaran waktu. Awal Michael bertemu Chris. Justin melanjutkan perjalanan dan ia tak sengaja memasuki lingkaran waktu yang menunjukkan sebuah camper van. Camper van ini adalah rumah Byron 10 tahun yang lalu. Dia juga melihat pemandangan baru, seperti seekor macan liar, namun hewan itu seolah tak melihat Justin. Sesaat, Aaron tiba-tiba muncul, yang menandakan bahwa dia memasuki lingkaran yang sama dengan Justin. Mereka senang telah bertemu. Di camper van itu, mereka menemukan surat yang meminta mereka untuk menjaga bunga di sana sebentar. Namun Justin menyadari bahwa itu hanyalah pancingan Tuhan agar mereka mengikuti skenarionya. Justin menghindar dan mengatakan bahwa mulai sekarang mereka hanya berpegang teguh pada kompas untuk memberikan pistol kepada Carl. Proyeksi layar di camper van muncul memperlihatkan kemarahan Tuhan karena Justin dan Aaron keluar dari skenario yang seharusnya. Saat alat proyektor dilempar, terlihat pemandangan wilayah yang dipenuhi dengan kubah-kubah lingkaran waktu. Mereka melakukan perjalanan dan melihat benda-benda kuno dari zaman lampau. Semua masih utuh, yang menandakan bahwa lingkaran waktu ini telah berjalan lama dan mengulang-ulang waktu orang-orang di zaman lampau. Pada akhirnya mereka sampai di rumah Carl, di mana Carl telah melewati satu putaran dan meninggalkan satu peta baru. Pistol berhasil ia bawakan, dan mereka mulai menggunakan peta Carl untuk keluar dari sana. Sementara Carl muncul setelah mereka pergi, lalu dia dengan cepat menembak kepalanya dengan pistol itu. Justin dan Aaron kembali melewati pondok untuk mengambil mobil. Namun di sana mereka semakin menyaksikan hal aneh. Dari kejauhan, tim membuka gudang yang selama ini dia kunci, seolah dia ingin menunjukkan sesuatu pada mereka berdua. Setelah tim pergi, mereka pun memasuki ruangan itu. Mereka menemukan tumpukan kaset yang sangat banyak dari tahun yang berbeda-beda, lalu melihat sebuah rekaman video yang menampilkan apa yang dilihat oleh Tuhan selama ini. Pada akhir rekaman, mereka melihat 3 bulan di atas langit, yang menandakan mereka akan melakukan kebangkitan. Dan benar, semua orang berbaris, lalu sosok Etintas memangsa mereka tanpa sisa. Setelah melihat itu, Aaron tersadar bahwa ucapan Justin memang benar. Mereka akan melakukan bunuh diri massal. Justin dan Aaron pun kabur menuju mobilnya. Lingkaran waktu tiba-tiba mereset semuanya. Hutan dan bangunan di sana dilipat. You messed up everything. On tombstones it says like
mobil menyala dalam kejaran lipatan mengerikan itu. Tampak tembok pembatas lingkaran ini, di mana tembok itu merefleksikan mobil layaknya cermin. Mereka menabraknya dan berhasil menembusnya. Di akhir film, diperlihatkan bahwa mereka berdua berhasil kabur. Pondok UFO tampak direset kembali, memperlihatkan mereka yang kembali utuh menantikan kembalinya Justin dan Aaron. Peristiwa ini menggambarkan peristiwa 10 tahun yang lalu, di mana Justin membawa kabur Aaron dari pondok itu. Para anggota pondok menatap mereka. Tim memegang Hall. Dia memberi kode bahwa mereka berdua tak akan pernah kembali lagi. Dan film pun berakhir. Oke guys, begitu saja seluruh alurnya. Pasti kalian bertanya-tanya kenapa ada 3 bulan di sana dan kenapa orang-orang baru tak terjebak di lingkaran waktu secara instan ketika mereka memasuki batas lingkaran waktu. Dijelaskan bahwa 3 bulan di sana merupakan hasil refleksi dari kubah waktu baru yang muncul, mungkin dari hasil riset lingkaran waktu orang lain di sekitar kubah waktu pondok. Mereka juga tidak akan terjebak di pengulangan waktu selama mereka tak percaya adanya entitas yang disebut Tuhan itu, tak terpancing oleh skenarionya dan tak bertatap muka dengannya. Entitas itu akan menunjukkan foto atau rekaman yang membuat orang-orang menggalinya lebih dalam, lalu menciptakan sebuah skenario yang selalu memiliki ending kematian. Hal ini seperti diungkapkan oleh Chris dalam film. Pengulangan waktu versi film ini sedikit berbeda dengan film lainnya, di mana di film ini para korban masih memiliki ingatan pada putaran sebelumnya, lalu mereka juga bisa berinteraksi dengan orang-orang baru tanpa menjebaknya. Walaupun semua itu bisa dilakukan, namun mereka tak dapat menyimpang lebih jauh dari skenario sebelumnya. Analogi sederhananya, misalnya ada seorang ilmuwan yang terjebak pada pengulangan. Skenarionya, dia melakukan pengembangan sebuah barang. Akibat pengulangan, dia mati dan mengulang kembali dengan ingatan sebelumnya yang utuh. Otomatis dia akan kembali mengembangkan objeknya lebih baik lagi jika di putaran sebelumnya dirasa kurang, dan seterusnya. Namun sayangnya, hal ini tak berlaku. Seseorang akan tetap pada skillnya, walaupun ia ingat jika skill ini perlu dikembangkan saat putaran sebelumnya. Dan sutradara dari film ini juga mengkonfirmasi bahwa film ini akan menjadi sebuah trilogi. Mungkin pada film berikutnya akan menggali lebih dalam asal-muasal pondok UFO itu dan memperjelas apakah penduduk asli di sana juga mengalami fenomena pengulangan yang sama. Seperti contohnya, pria Indian yaitu Carlos yang masih misterius, dan dia juga sempat memberikan beberapa petunjuk tersembunyi. Ya, semoga saja sequel berikutnya akan dirilis tahun ini. Oke guys, sampai sini saja pembahasan kali ini. Dan tulis di kolom komentar jika kalian suka film seperti ini.